Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. Apa kabar semuanya? Wah, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat dimanapun Anda berada. Dan karena kita semua masih dalam suasana pandemi, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun ya. Dengan cara rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan juga menjaga jarak kalau harus keluar rumah. Senang sekali hari ini saya Indri bisa menemani Ayah Bunda semua dalam acara webinar yang disponsori oleh Abbott Nutrition dan juga bekerja sama dengan Anakku ID. Wah, kali ini temanya menarik sekali, pasti penting buat kita semua ya Bunda ya. Jadi yang mana nih, cerdas dulu atau pertumbuhan dulu? Mana yang lebih penting? Nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita untuk hari ini. Tapi selamat pagi saya dulu untuk Ayah Bunda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Bunda Rosita, selamat pagi Bunda Hikmah, ada Bunda Cindy, Abran. Selamat pagi, apa kabar? Udah cantik duduk manis di depan layar, udah mandi nih kali ya. Ada yang belum nyalain video, ada yang sudah, ada yang lagi ngobrol sama anak-anaknya, nggak apa-apa. Boleh juga anaknya diajakin untuk gabung sama kita juga hari ini sampai dengan siang hari nanti ya, Ayah Bunda semuanya. Nah, ini saya juga masih lihat banyak yang nama tertera di Zoom-nya, ada yang masih nama handphone, ada yang masih nama panggilan. Nah, ini boleh diganti sesuai dengan nama KTP-nya, supaya untuk memudahkan kita semua untuk verifikasi data pada saat nanti Ayah Bunda akan diundi untuk memenangkan hadiah-hadiah yang akan kami bagikan nanti di akhir acara ya. Kalau sebelum kita mulai, boleh juga sambil saling sapa di kolom chat, sambil saling kenalan ibu berapa anak nih misalnya gitu ya. Apakah sekarang anaknya sudah balita, sudah besar? Ada Bunda Putri Gusnita yang lagi tidur-tiduran sama si kecilnya. Halo, selamat pagi. Ada lucu banget lagi main-main ya. Nanti boleh gabung sama kita juga pada saat sesi tanya jawab dan juga bisa berkonsultasi dengan narasumber kita untuk hari ini. Jangan lupa sebelum kita mulai, saya ingatkan juga untuk mengisi Google Form yang sudah kami siapkan di kolom chat ya, Ayah Bunda semua. Gampang sekali caranya, tinggal diklik saja, kemudian diisi data, kemudian disubmit kembali. Gampang ya. Itu kemudian jangan lupa untuk tadi ya, mengganti nama yang tertera di Zoom-nya sesuai dengan nama KTP-nya. Karena nanti kita akan bagikan juga hadiah-hadiah yang menarik di sepanjang acara. Saya juga akan menginformasikan bahwa kita semua yang bergabung di sini, Ayah Bunda, akan mendapatkan growth kit ya, dan juga berkesempatan untuk mendapatkan voucher diskon yaitu sebesar 30.000 untuk pembelian Pediasure ukuran apa saja dan rasa apa saja di Alfamart dengan cara klik pediasure.co.id/voucher pediasure.co.id/voucher. Ini nanti linknya juga akan ada di kolom chat, jadi nanti tinggal diklik aja. Lalu kemudian di akhir acara nanti, seperti yang terlihat di layar, nanti kita akan bagikan 1 unit smartphone untuk Ayah Bunda yang beruntung. Kira-kira siapa yang beruntung? Nanti akan kita cari tahu sama-sama. Jadi pastikan tetap bersama dengan kami sampai siang hari nanti. Dan untuk penanya terbaik, nanti juga akan ada hadiah yaitu voucher Sodexo ePass, masing-masing senilai Rp100.000 untuk penanya terbaik. Jadi silahkan yang mau ngobrol sama narasumber kita hari ini boleh klik tombol raise hand, nanti akan saya coba bantu untuk sambungkan, dan juga tulis pertanyaannya di kolom chat ya tentang topik kita untuk hari ini. Dengan formatnya adalah nama, spasi domisili di mana, dan juga spasi pertanyaannya apa. Baik, kalau begitu, nggak usah nunggu lama-lama, kita kayaknya sudah siap untuk menerima informasi apa saja yang perlu kita pelajari lagi gitu ya tentang pertumbuhan anak dan juga tentang kecerdasan si kecil juga. Kita akan langsung saja panggilkan narasumber kita, yaitu dokter spesialis anak konsultan nutrisi dan juga penyakit metabolik, Dr. Lani Gultom. Selamat pagi Dr. Lani, apa kabar? Selamat Sudah pagi, Mbak bergabung Indri. dengan kita. Selamat pagi, Selamat Dok. Apa pagi. kabar nih? Baik, terima Baik kasih. ya. Selamat Ini pagi, dari Bapak mana Ibu nih, Dok? semua. Dari rumah atau dari rumah sakit? Kebetulan saya masih di rumah sakit karena tadi malam ada tugas jaga malam. Waduh, boleh kasih tahu nih, Dok. Jadi Dokter Lani ini praktek di mana sih? Saya praktek pagi di Mm-mm. Rumah Sakit Fatmawati karena saya pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan. Ya. Untuk sorenya saya praktek swasta di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata, Tambun, Bekasi Barat. Oke, baik. Sudah dicatat semua ya, Ayah Bunda. Jadi yang deketan situ bisa langsung konsultasi dengan Dokter Lani nanti. Baik, Dokter Lani boleh sambil share screen ya. Untuk tema Oke. kita hari ini memang menarik sekali nih pembahasannya. Cerdas dulu atau pertumbuhan dulu. Coba deh, mana suaranya Ayah Bunda semua? Boleh dituliskan di kolom chat. Menurut Ayah Bunda semua nih, yang mana duluan? Cerdas duluan atau pertumbuhan duluan? Sambil kita seru-seruan sebentar ya. Sambil kita tunggu share screen dari Dokter Lani. Coba dituliskan, yang mana menurut Ayah Bunda?
Pertumbuhan, ada yang bilang pertumbuhan dulu, ada yang bilang pertumbuhan dulu. Oke, pertumbuhan semua nih rata-rata dok. Gimana nanti dokter Lani yang akan menjawab, tapi nanti di sesi tanya jawab, jangan lupa disiapkan pertanyaannya. Formatnya adalah nama, spasi domisili, dan juga spasi pertanyaannya apa. Yang ingin ngobrol langsung bisa langsung klik tombol raise hand ya. Tuh, katanya Bunda Dwi Indah bisa diiringi kecerdasan dan pertumbuhan. Oke, nanti kita akan coba cari tahu ya dokter Lani. Kira-kira jawabannya ya Bunda ini sudah betul atau salah ya. Coba nanti. Silakan kalau begitu dokter Lani, waktu dan tempat kami persilakan. Kita akan lanjut lagi di sesi tanya jawab. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indri. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali hal ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua dalam acara kali ini. Hari ini saya diminta untuk sharing kepada Bapak Ibu semua mengenai cerdas atau pertumbuhan. Mana yang lebih penting? Setiap anak cerdas pasti merupakan impian orang tua. Ya, kita tahu nih beberapa anak Indonesia yang mempunyai prestasi internasional, misalnya Yuma ini ahli coding, kemudian ini siapa yang ahli Jessie ya international, ada yang Hasna nih juara MTQ. Nah, semua pasti orang tua menginginkan anaknya cerdas. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cerdas itu diketahui? Apa sih tools yang bisa digunakan untuk mengetahui anak itu cerdas apa tidak. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah biasanya tes IQ ya Bapak Ibu ya. Jadi ini menentukan kemampuan anak untuk belajar di samping kemampuan yang sudah dimiliki anak. Nah, beberapa jenis pemeriksaan IQ tes yang ada di Indonesia itu macam-macam. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memeriksa, maka Bapak Ibu bisa ke psikolog. Nah, nanti mereka melihat nanti tergantung usianya dan bisa menggunakan beberapa tools, misalnya Binet, Wechsler Intelligence yang bisa kita pakai biasanya WIC ataupun WPPIS. Nah, semuanya ini nanti ada kategorinya masing-masing. Nah, stratifikasi nilai IQ test sendiri adalah rentangnya bervariasi. Jadi umumnya untuk average 85 sampai 100, above average 100 sampai 105. Nah, kalau bisa sih kita pengennya si anak-anak kita tinggi ya, di atas 115 ke atas, high intelligence ataupun bahkan gifted. Nah, selain itu diharapkan seorang anak juga mempunyai intelektualitas tidak hanya misalnya untuk mata pelajaran ya. Kadang-kadang itu yang kesalahan dari orang tua. Anak itu sangat unik. Jadi terkadang dia mempunyai kemampuan dalam body kinestetik. Jadi misalnya dia balerina atau dia penari ya, ataupun dia senam, atlet senam, ataupun dia mempunyai kemampuan intelijensi yang tinggi untuk musical ya, seperti jadi Joel ya, ahli yang jazz internasional tuh, piano jazz ya, ataupun dia ahli mempunyai kemampuan untuk visual spasial, jadi sekali melihat dia bisa merekam langsung ke otak, ataupun dia nih logical matematika, jadi mau yang ahli misalnya olimpiade, yang anak-anak menang olimpiade, dia mempunyai kemampuan untuk logical matematikalnya yang tinggi ya. Jadi banyak sekali kecerdasan anak itu, tidak hanya untuk di bidang mata pelajaran, bisa di kecerdasan di bidang lain ya, misalnya untuk naturalistik, ataupun misalnya mampu untuk membangun relasi dengan orang lain, interpersonal, yang mempunyai kemampuan interpersonal yang baik dan sebagainya. Nah, ini nih yang paling sering, pasti Bapak Ibu dapatnya gini, bagaimana sih cara membuat anak cerdas? Pasti ada yang bilang, udah konsumsi makan ikan salmon, minyak ikan salmon, konsumsi vidoran, vitamin biolisin, ataupun ini squalene dari salmon, ataupun bahkan yang lain-lain. Bahkan yang saya lihat ini satu, Omar Smart Brain, katanya jahe merah, komposisinya jahe merah, temulawak, daun pegagan, ini bisa membuat anak cerdas. Tapi apakah demikian? Ya, nah, ternyata otak itu membutuhkan zat nutrisi yang penting ya. Jadi nggak hanya satu, nggak hanya misalnya DHA, minum konsumsi DHA pasti anaknya pinter. Yang satu ini karena mempunyai komposisi lisin dok, jadi bisa membuat anaknya cerdas. Tidak, jadi semuanya itu membuat seperti harmonisasi ya. Mereka berinteraksi zat nutrien itu. Contohnya apa? Otak itu perlu zinc, perlu tiamin, perlu zat besi atau tembaga, perlu lemak, perlu long chain fatty acid. Jadi ini yang nanti akan diubah menjadi DHA, ataupun perlu misalnya yodium ya. Kalau misalnya kekurangan yodium kan yang kita tahu gondok. Nah, itu juga mempengaruhi fungsi otak. Juga memerlukan protein, energi dan karbohidrat. Jadi semuanya ini harus bekerja bersama-sama untuk dapat membuat seorang anak mempunyai intelektual yang baik.
Dan kemudian kapan yang paling penting membuat anak itu mempunyai kualitas yang baik secara intelektual? Ternyata ya ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ketahui, perkembangan otak itu sangat pesat dalam 2 tahun pertama kehidupan. Kalau kita pernah dengar 1000 hari pertama kehidupan, itulah golden period. Jadi di perut ibu 9 bulan ditambah 2 tahun. Nah, itulah di situ masa kita membuat seorang anak cerdas, terutama dalam usia 2 tahun pertama. Di sini sekitar 50% terjadi perkembangan otak. Jadi pada saat lahir 25 otak anak tuh 25% menyerupai 25% otak dewasa. Begitu usia 2 tahun sekitar 75% masa otak bayi itu sudah sekitar 75% dari masa otak dewasa. Pada usia 5 tahun otak bayi itu 90% sudah menyerupai otak dewasa. Kalau kita lihat ke dalamnya mikroskopik, maka kita lihat bahwa sebenarnya jaringan itu diikuti dengan jaringan sarafnya. Jadi kalau kita lihat bayi baru lahir, ya sinaps, kalau kita kedokteran itu bilangnya sinaps atau jaringan saraf kalau orang awam bilangnya. Jaringan sarafnya masih nggak terlalu banyak, tapi dengan bertambahnya usia ini makin padat dan makin melakukan interconnecting. Artinya apa? Dia diharapkan bisa mempunyai analytic thinking, kemampuan analisis nanti di kedepannya dengan bertambahnya usia. Nah, selain itu masa 2 tahun itu merupakan waktu yang krusial. Kenapa? Karena pada anak disitulah terjadi peningkatan kemampuan untuk melihat visual, ya, kemudian kemampuan untuk bahasa dan kemampuan untuk kognitif. Jadi kapan periode yang penting 2 tahun pertama? Karena disitulah dia pembentukan otak yang sangat signifikan. Nah, sementara itu tahapan kita sudah tahu bahwa anak berbeda dengan dewasa karena anak masih bertumbuh dan berkembang, ya. Apa pertumbuhan itu? Pertumbuhan itu sebenarnya pertambahan atau peningkatan progresif pada ukuran atau bagian tubuh anak. Misalnya berat badan dulu cuma 5 kilo, makin bertambah usia 1 tahun bisa menjadi 8-9 kilo. Tinggi badan waktu lahir 55 cm, kemudian usia 1 tahun 72 cm, dan sebagainya. Demikian juga lingkar kepala dan lingkar lengan atas. Sedangkan perkembangan adalah peningkatan kemampuan anak. Jadi yang dulunya cuma bisa kuing, ternyata nanti usia 1 tahun udah bisa babbling, ya, 9 bulan sampai 1 tahun babbling. Di atas 1 tahun dia lancar. Ataupun misalnya kemampuan mengekspresikan perasaan, tadinya cuma nangis-nangis anaknya, sekarang udah bisa mah minta, mah ini. Nah, itu. Jadi itu adalah tingkat perkembangan, tahapan perkembangan anak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak itu banyak, ya. Jadi satu, biologis. Biologis ini kita bagi 2, nutrisi dan penyakit infeksi. Nutrisi itu misalnya kekurangan nutrisi pada Mas anak tadi yang udah kita jelaskan, ya. Defisiensi yodium, zat besi, pemberian ASI, defisiensi seng, dan sebagainya. Kemudian ada infeksi berulang, misalnya diare berulang, tuberkulosis, HIV, AIDS, dan segala macam. Nah, pajanan lingkungan seperti pestisida ataupun stimulasi. Jadi kalau anaknya juga sudah diberikan nutrisi tapi nggak distimulasi, ya tidak keluar kemampuannya, ya. Nah, kemudian faktor resiko kontekstual, misalnya ibunya yang depresi, jadi pola asuh pada anak itu yang tidak dilakukan dengan baik. Nah, sebenarnya tahapan dampak kekurangan nutrisi itu nggak ujuk-ujuk datang gizi buruk. Jadi kalau misalnya pasien itu di TV kan pernah gitu, ya, ditemukan gizi buruk, nah itu udah telat Bapak Ibu, ya. Harusnya sebelum jadi gizi buruk kita temukan. Jadi kalau misalnya tahapannya pertama, kalau kekurangan nutrisi akut biasanya kenaikan berat badannya udah mulai turun, itulah yang kita sebut gagal tumbuh, ya, atau faltering growth, ya. Nah, kalau ini tidak ditata laksana, lama-lama berat badannya turun, anaknya kecil aja kelihatannya. Nah, kalau juga tidak ditata laksana dengan baik, anaknya mempunyai perawakan pendek. Jadi, short stature akibat nutrisi, itulah yang kita sebut dengan stunting, ya. Kalau ini juga tidak diperbaiki, maka lingkar kepalanya yang kecil. Nah, sekarang kan Ibu Bapak sering dengar stunted, perawakan pendek, atau stunting, ya. Stunting sering digaung-gaungkan. Ini harus tahu Bapak Ibu semua, ya. Waktu pemilihan presiden, wakil presidennya sudah tahu gitu mengenai stunting, ya. Jadi stunted itu perawakan pendek atau short stature, artinya tinggi badan anak itu berdasarkan usia di bawah kurva Z pertumbuhan WHO, di bawah kurva Z-score -2, ya. Jadi coba dilihat buku KMS-nya, KMS sekarang dia sudah ada yang terbaru, ya, 2020, Ibu Bapak bisa download juga, itu sudah ada untuk tinggi badan berdasarkan WHO. Tolong diplot anaknya, ya. Nah,
Sementara apa stunting? Stunting itu adalah perawakan pendek yang disebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat nutrisi yang tidak baik dan atau infeksi yang berulang. Jadi anak perawakan pendek tetap yang disebabkan karena asupan nutrisinya yang tidak baik dan atau infeksi berulang, ya. Nah, ini hipotesisnya hubungan antara defisiensi nutrien atau infeksi dengan stunting dan kognitif. Di sini kalau kita lihat ya, kalau anak mengalami defisiensi nutrisi atau infeksi yang tidak ditata laksana akan mengalami stunting. Tadi kan sudah ada ya kita lihat tahapannya ya. Nah, stunting ini berpengaruh pada kemampuan kognitif maupun perkembangan sosio-emosional. Nah, kalau juga ini tidak diperbaiki, maka ini akan menyebabkan kemampuan IQ-nya akan turun. Jadi poor school achievement. Jadi dia susah ngikutin mata pelajaran di sekolah. Nah, kita lihat bagaimana sih dampaknya faltering growth. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa awalnya pasti sudah ada kenaikan berat badan tidak adekuat. Itu yang kita sebut dengan faltering growth atau weight faltering ya, salah satunya. Nah, kita lihat di sini penelitiannya. Ternyata anak yang mengalami gagal tumbuh jika dibandingkan kontrol itu mempunyai IQ yang lebih rendah. Jadi sekitar 5 poin. Artinya apa? Kalau misalnya sudah mengalami kenaikan berat badan yang tidak sesuai dengan seharusnya, itu sudah berpengaruh pada IQ, apalagi kalau terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan, ya. Walaupun ini dikatakan, oh ini kan tidak bermakna dok, terlalu kecil, 5 poin doang ya dok, nggak masalah. Ya, itulah tandanya kita harus deteksi dini, karena kalau tidak didiamkan, dia masuk tadi kan ke berat badan kurang, bahkan ke stunting, ya. Nah, sekarang kita lihat, gimana kalau dia stunting, ya, pengaruh usia stunting. Ini penelitian di Filipina, kita lihat. Kalau anak itu tinggi badannya masih normal, -1,5, ini kan normal ya, perawakannya masih normal, antara -1 sampai -2 itu masih tinggi badannya normal. Dia rata-rata masuk sekolahnya bagus usianya, normal, usia 5 tahun ya. Tapi begitu dia tinggi badannya di bawah -2, yang kita katakan tadi stunting ya, perawakan pendek yang disebabkan nutrisi ya, kita lihat nih, kalau -2 artinya kan perawakan pendek ya. Harusnya ini dia diketahui dulu apakah dia karena nutrisi apa tidak pada penelitian ini ya. Kita lihat, makin dia perawakannya pendek, dia makin kemampuan untuk dia masuk sekolah, usianya makin meningkat. Bahkan kalau dia perawakannya sangat pendek sekali ya, di atas -3 ya, perawakan sangat pendek, tidak pernah masuk sekolah atau masuk sekolahnya di atas 8 tahun. Nah, kita lihat di sini. Pada usia anak dengan perawakan pendek pada usia 2 tahun dibandingkan dengan anak yang pendek dengan perawakan pendek pada usia tahun, kita lihat ya. Ternyata apa? Kognitifnya lebih baik pada anak yang tidak mengalami perawakan pendek. Jadi pada anak yang mengalami perawakan pendek pada usia 2 tahun, pada usia 6 tahun dia mempunyai kognitif yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami perawakan pendek ya. Nah, sekarang kita lihat nih hubungannya dengan tes kognitif terutama di Indonesia. Kita nggak usah lihat negara-negara lain ya. Ada anak-anak Indonesia pada penelitian ini dilihat, kalau dia tidak mengalami perawakan pendek, dia jauh lebih baik untuk kemampuan analitik, reasoning, dan kemampuan aritmetik dibandingkan dengan dia pada anak-anak yang mengalami perawakan pendek yang sedang ataupun perawakan pendek yang berat ya. Nah, sekarang kita lihat ini siklus ini. Jadi bagaimana sih kita berusaha untuk mengatasi stunting ini? Ternyata ini adalah suatu lingkaran setan ya. Kalau kita lihat anak dengan perawakan pendek HAZ di bawah -2 ya, dia akan bisa tetap mengalami perawakan pendek kalau tidak ditata laksana, dan ini akan menjadi pubertas anak adolesen atau remaja yang mengalami perawakan pendek dan berlanjut ke dewasa yang mengalami perawakan pendek, dan kemudian ibu yang mengalami perawakan pendek juga akan melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah dan seterusnya. Ya, jadi ini kita harus lihat di mana setiap tahapan ini yang kita harus putus. Jadi misalnya pada usia 2 tahun umumnya apa? Nih, poor complementary feeding practice. Jadi praktek pemberian makan yang tidak benar, ataupun infeksi berulang, ataupun asupan nutrien dan energi yang tidak baik. Nah, kita di tahapan ini maka kita lihat apa faktor-faktor penyebabnya sehingga kita bisa memastikan pertumbuhan anak itu baik, tidak mengalami stunting.
Nah, jadi apa yang kita lakukan ya? Tadi saya jelaskan ini, saya ulang lagi slide ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus lakukan deteksi dini. Dari mana? Dari kalau bisa sedini mungkin dari gagal tumbuh ini. Ya, kalau udah stunting udah telat Bapak Ibu semua. Itu rata-rata kalau sudah tahu stunting sudah turun 15 sampai 20 poin IQ. Ya, kalau IQ anaknya 150 turun 20 poin, 130 masih bisa lah ya dia apa? S1, S2. Tapi kalau misalnya dia dasarnya cuman average tadi, cuman 100, turun 20, 80, ya paling nanti cuman SMA. Itu yang kita takutkan ya. Nah, hambatan pertumbuhan ini terjadi umumnya pada 2 tahun pertama kehidupan. Jadi kita lihat yang hijau ini adalah berat badan menurut umur. Jadi dalam 2 tahun pertama kehidupan, semua negara, ini penelitian di 54 studi ya, menyatakan bahwa ternyata semua anak-anak seluruh dunia memang pada umumnya awalnya bagus dalam 3 bulan pertama. Makanya Bapak Ibu akan bilang, oh berat badan bagus dok, sampai 4 bulan tuh rata-rata. Tapi begitu setelah 4 bulan mulai turun, susah naik. Ya. Nah ini kalau tidak diikuti, ternyata dia akan diikuti oleh tinggi badan yang turun. Jadi nggak hanya di Indonesia juga. Dan ternyata semua negara mengalami seperti ini. Jadi prinsipnya, jadi kalau gagal tumbuh tidak diatasi, maka dia akan berlanjut menjadi perawakan pendek. Ya. Jadi bagaimana dong kita bisa mendeteksi gagal tumbuh dan stunting ini? Nah, kita harus melakukan pengukuran antropometri, Bapak Ibu sekalian. Jadi harus diukur berat badannya, harus diukur tinggi badannya, harus diukur indeks massa tubuh jika mengalami resiko obesitas ataupun obesitas, lingkar lengan, lingkar kepala ya. Kemudian kita menentukan tren pertumbuhan dengan hasil plotting kita. Jadi kalau kita mendapatkan data berat badan, Bapak Ibu semua bisa menggunakan Primaku, bisa menggunakan KMS, dan diplotlah di grafik tersebut ya. Dan kemudian kita melihat penambahan berat badan sama penambahan tinggi badan. Jadi misalnya kalau kontrol kemarin berat badannya misalnya 3 bulan 5 kilo, kemudian usia 4 bulan naiknya 500 gram. Oh, naiknya 500 gram gimana nih dok? Harus tanya, bagus nggak naiknya? Nah, karena kalau mulai naiknya melorot, ya itu makin akan terjadi dengan gagal tumbuh nanti ya. Nah, bagaimana cara melakukan berat badan tinggi badan? Nah, penimbangan berat badan ini kalau di bawah 2 tahun biasanya kita menggunakan timbangan berbaring, tiduran ya. Di atas 2 tahun timbangan berdiri. Kalau pengukuran panjang badan di bawah 2 tahun itu dilakukan dengan berbaring. Kalau di atas 2 tahun dengan cara berdiri. Nah, ini alatnya. Jadi kalau misalnya pada anak di bawah 2 tahun, kita menggunakan timbangan tipe PAN gini ya, yang berbaring. Dengan ketepatan skala pengukuran 10 gram. Kalau di atas 2 tahun, kita bisa pakai timbangan yang berdiri ya. Dan selalu diatur ke angka 0, serta alatnya juga harus dikalibrasi terus supaya akurat. Nah, bagaimana teknik pengukuran berat badan, penimbangan berat badan? Jadi timbangannya harus diletakkan di permukaan yang rata, kemudian diatur ke angka 0. Nah, usahakan baju seminimal mungkin. Jadi artinya Bapak Ibu semua, kalau nimbang itu harus telanjang kalau di bawah 2 tahun. Jangan dipakai semua bajunya. Kalau anak pakai denim, pakai jeans, semuanya itu aja udah timbang bisa naik sampai 700 gram sampai 1 kilo. Jadi lepas semuanya, termasuk pampers-pampersnya. Memang kadang-kadang ini membuat ribet, tetapi inilah yang kita mau tahu berapa sebenarnya timbangan anak ini secara akurat ya. Kalau kemudian timbangan berbaring pada anak di bawah tahun, anaknya letakkan posisi tengah. Jadi semua anggota tubuhnya ada dalam timbangan tersebut dan dilakukan bila anak diam. Kalau di atas 2 tahun timbangan berdiri, kakinya simetris di tengah. Jangan gunakan timbangan kamar mandi. Jadi ada tuh bedroom scale itu nggak bisa karena itu ketepatannya tidak akurat. Nah, untuk anak yang lebih besar digunakan pakaian seminimal mungkin, misalnya kaos dalam, pakaian dalam ya. Nah, itu. Nah, bagaimana pengukuran panjang badan pada di bawah 2 tahun? Kalau di bawah 2 tahun, kita perlu dua orang untuk melakukan pengukuran. Ya, satu di atas kepala, yang satu lagi yang menggerakkan papan untuk sampai ke bagian tumit ya. Jadi anak dibaringkan, pastikan kepala tepat berada pada sisi yang tidak bergerak dari alat stadiometer yang ini, dan fiksasi dilakukan oleh satu orang asisten. Dan kemudian asisten kedua meluruskan tungkai bawah, ya, kakinya ditekan dengan menekan kedua lutut dan tumit ya. Nah, kemudian yang digerakkan sampai dia menyentuh dan membentuk sudut 90 derajat antara telapak kaki dengan bidang datar. Dan kemudian ukur dan catat skala ke 0,1 cm terdekat. Nah, untuk pengukuran tinggi badan di atas 2 tahun,
anaknya jangan menggunakan sepatu, kaos kaki atau topi atau aksesoris rambut ya. Kemudian anaknya harus tegak dengan tumit yang kaki rata dengan dasar atau lantai, tangannya di samping ya. Jadi kita memastikan anak itu posisinya baik. Kemudian pastikan kepala, bahu, pundak, panggul dan tumit berada dalam satu garis lurus. Jadi ini pundak, bahu, ini kemudian pantatnya dan lututnya ini ya tumitnya menempel pada bidang pada stadiometer. Kemudian mata memandang ke depan dan kepalanya berada dalam satu garis Frankfurt. Frankfurt itu ini. Jadi ujung matanya, garis imajinasi antara mata dengan liang telinga itu tegak lurus. Kemudian lakukan pengukuran ke 0,1 cm terdekat. Nah, setelah mendapat berat badan, inilah yang Bapak Ibu semua lakukan. Plot ya. Kalau misalnya lupa bidannya atau lupa dokternya, nggak apa-apa, plot sendiri ya. Diplot, dilihat. Gimana sih kenaikan berat badan anak saya? Misalnya nih 1 bulan sekian, 2 bulan sekian, 3 bulan. Nah, kita lihat ada nggak masalah pertumbuhan ya. Nah, kalau yang bagus adalah berat badannya naik sesuai dengan grafik ini ya, mengikuti gitu. Tapi kalau misalnya yang biru dia menjauhi garis atau mendatar ataupun bahkan dia menurun ya, nyungsep ke bawah. Ini tandanya bahwa anak ini sudah mengalami gangguan pertumbuhan ya. Nah, bagaimana kita menentukan anak ini ada growth faltering apa tidak? Tadi kan sudah saya katakan bahwa kita melihat kenaikan berat badan dan kenaikan tinggi badan. Jadi weight increment ini adalah kenaikan berat badan. Kita menggunakan tabel WHO kenaikan berat badan ini Bapak Ibu semua bisa download di internet ya. Dan ini juga sudah diadopt berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2020. Jadi kita mesti nilai kenaikan berat badannya. Nah, misalkan, jadi kalau dia kenaikan berat badan yang bagus apabila kenaikan berat badan dengan interval tertentu di atas persentil 5. Di sini kita lihat intervalnya 3 bulan. Jadi intervalnya tuh ada 1, 2, kalau berat badan ya, 1, 2, 3, 4, dan 6 bulan. Nah, kita katakan tidak mengalami resiko gagal tumbuh apabila kenaikan berat badan dengan interval tersebut di atas persentil 5. Jadi misalnya anak Bapak Ibu, laki-laki, lihat ya, tabelnya mana, laki-laki atau perempuan. Misalnya laki-laki. Usia 5 tahun dia misalnya, usia 5 bulan misalnya dia, usia 6 bulan misalnya let's say dia 6 kilo, usia 6 bulan 6 kilo. Terus kemudian datang ke Anda dalam 3 bulan, usia 9 bulan mau imunisasi campak, berat badannya 7 kilo. Jadi dalam 3 bulan, antara 6-9 bulan kan naiknya 1 kilo. Ya, kita lihat intervalnya, 6-9 bulan, 1 kilo. Kita gerakkan ke kanan. 1 kilo di mana? Oh, di antara sini, persentil 5,75. Artinya anak ini aman. Kenaikan berat badannya tidak baik. Maksudnya kenaikan berat badannya bagus. Anak ini tidak mengalami resiko gagal tumbuh. Ya. Nah, jadi yang namanya at risk of fail to thrive apabila kenaikan berat badan dalam interval tertentu di bawah persentil 5 dari grafik dari kurva dari weight increment. Bagaimana untuk menilai kenaikan tinggi badannya? Nah, kenaikan tinggi badannya sama. Jadi kenaikan tinggi badan dengan interval tertentu tidak boleh di bawah persentil 5. Jadi kenaikan tinggi badan yang dikatakan aman adalah di atas persentil 5. Ya, sama caranya seperti tadi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu minta dilakukan pengukuran tinggi badan. Umumnya memang ini jarang sekali ya, dokter-dokter hanya misalnya kalau ke saya untuk nutrisi itu wajib, nggak bisa. Tapi terkadang dokter-dokter ini belum aware, ya, karena itu saya minta tolong juga Bapak Ibu semua minta diukur tinggi badannya, karena kita kan udah mesti deteksi apakah anak ini perawakan pendek apa tidak ya. Nah, jadi kalau length deceleration adalah kalau peningkatan tinggi badannya di bawah persentil 5 berdasarkan interval dan jenis kelamin anak ya dengan menggunakan length increment dari WHO. Kemudian langkah berikutnya apa dong yang harus dilakukan? Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh dokter-dokter anak sekalian maupun dokter umum. Kita juga sudah mengajari dokter-dokter umum dan karena itu merupakan suatu bagian dari kurikulum pendidikan dokter-dokter umum. Jadi mengaplikasikan asuhan nutrisi pediatrik. Jadi dokter harus menilai, kemudian menghitung kebutuhan kalori. Kemudian ketiga, menentukan jalur pemberian makanan. Keempat, menentukan jenis makanan. Kelima, monitoring dan evaluasi. Ya, penilaian itu apa? Jadi penilaian itu adalah makannya gimana, asupannya bagaimana, status nutrisinya bagaimana, apakah ada infeksi yang menyertai dan sebagainya. Jadi ini nggak hanya masalah nutrisinya saja ya Bu,
apakah ada infeksinya. Kan tadi kan ada kan nutrien defisiensi atau infeksi. Jadi itu juga harus dinilai apa masalah pada anak ini. Nah, kemudian ditentukan status nutrisinya, berat badan menurut umur, panjang badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, maupun indeks massa tubuh per umur. Bagaimana kenaikan berat badannya? Nah, ini table tadi bisa digunakan pada anak usia 0 sampai 24 bulan. Kalau di atas 2 tahun kita menggunakan cara lain. Cuma saya fokuskan di sini terutama untuk 0 sampai 24 bulan dulu ya. Nah, kemudian bagaimana kenaikan tinggi badannya dan kemudian bagaimana tren indeks massa tubuh berdasarkan usia. Nah, ini adalah kriteria status nutrisi yang sudah digunakan di Permenkes tahun 2020, sudah disahkan di Permenkes 2020. Jadi kita tidak lagi menilai status gizi berdasarkan berat badan menurut usia ya Bapak Ibu. Jadi tidak lagi misalnya nanya, dok, anak saya 1 tahun, beratnya 6 kilo, bagus nggak gizinya? Nggak bisa. Jadi kita harus katakan bahwa oke, nggak bisa, itu tidak bisa nilai Bu, karena dinilai status gizi itu harus ada berat badan per tinggi badan. Untuk menilai status gizi berat badan per tinggi badan ya, gizi buruk, gizi kurang, gizi baik. Kalau berat badan menurut usia itu hanya untuk menilai bagaimana kondisi berat badan saat ini. Apakah normal, apakah berat badannya kurang atau sangat kurang. Nah, untuk menilai perawakan pendek kita melakukan pengukuran panjang badan menurut tinggi badan. Apakah anak ini normal, perawakan pendek atau sangat pendek ya. Nah, ini deteksi dininya. Jadi ini sebenarnya sudah akan lagi disebarluaskan ya. Jadi kita juga lagi melakukan pelatihan di Kemenkes. Jadi bidan maupun dokter umum maupun dokter anak di manapun, di kabupaten manapun sedang dilakukan peningkatan kompetensi untuk mengenal anak-anak dengan gagal tumbuh ini. Jadi pada umumnya pertama kita harus konfirmasi dulu dengan petugas kesehatan. Kalau sudah ada tadi masalah tadi, maka lakukan konfirmasi dengan petugas kesehatan berkompetensi. Ya, kemudian nanti dokternya akan melakukan tadi yang saya katakan, status gizi, berat badan menurut umur, panjang badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, ya, berat badan menurut tinggi badan, kemudian menilai weight increment dan height increment dan tren. Baru kita nilai, kalau misalnya berat badan menurut umurnya kenaikannya kurang dari standar, maka kita lakukan asuhan nutrisi dulu, ya. Tapi kalau misalnya anaknya status gizinya gizi kurang atau gizi buruk, ini juga kita tata laksana dulu di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi Bapak Ibu-nya mungkin di sini ada yang dokter umum ya, bisa melakukan dulu tata laksana kasus gizi kurang atau gizi buruk di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Tetapi asalkan sudah mempunyai kompetensi, jadi sudah mendapat pelatihan gizi bagaimana tata laksana gizi buruk ya. Nah, kalau ternyata tidak ada perbaikan, maka harus dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan lebih tinggi. Untuk pengecualian, jika anak perawakan tinggi, ya di atas Z-score plus 3, maka ini harus langsung, jangan ditata laksana dulu, karena biasanya ini terkait dengan genetik. Kita mesti lihat apakah anak ini sindrom tertentu apa tidak, misalnya Marfan, ya, dan sebagainya. Nah, jika dalam proses tata laksana di fasiankes Anda ataupun misalnya dalam proses asuhan nutrisi ternyata tidak perbaikan, inilah yang mesti kita cari apakah ada faktor risiko lainnya, red flag, namanya tanda bahaya. Apakah ada infeksi, apakah ada kelainan lain, apakah kelainan jantung dan sebagainya. Ya. Nah, ini tanda dan gejala yang mengarah pada penyebab gagal tumbuh lainnya. Contohnya pada pemeriksaan ternyata ditemukan ada murmur. Oh, ini berarti mengarah ke kemungkinan adanya penyakit jantung bawaan, ataupun ada keterlambatan perkembangan, jadi anaknya nggak bisa nelen, nggak bisa ngunyah, ya, ataupun ada gambaran dismorfik, misalnya pada anak dengan Down syndrome, ya, ataupun misalnya anak dengan organomegali, jadi misalnya pembesaran hati atau limpa, ya, ataupun dia ternyata memang betul asupan kalorinya nggak cukup, ya, benar-benar memang maksudnya kemampuan ekonomi orang tuanya, apalagi masa pandemi begini, benar-benar tidak bisa. Saya beberapa mendapat kasus ternyata murni dia karena asupan nutrisi tidak adekuat ya. Nah, kemudian misalnya bisa juga misalnya muntah-muntah berulang atau diare atau dehidrasi ya, pada alergi susu sapi nih contohnya. Dan ataupun bisa juga pada anak yang HIV, dia muntah-muntah berulang karena jamuran, nggak mau makan sama sekali ya. Yang pertama dia failure to gain weight despite intake alcohol, jadi nggak masuk sama sekali. Ya, ternyata anak ini HIV.
Nah, seperti itu. Jadi ini juga harus ditata laksana. Jadi nutrisinya juga diberikan, penyakit yang mendasarinya juga harus diobati. Nah, ini penyebab hambatan pertumbuhan tersebut, gagal tumbuh. Jadi kita bagi 3 umumnya. Apakah asupannya yang tidak cukup, apakah absorpsi zat gizinya tidak adekuat, atau metabolisme meningkat. Nah, misalnya kalau asupan kalori tidak cukup, penyiapan formula yang tidak benar. Misalnya harusnya 1 taker 30 cc, ternyata dibuat 1 takernya 60 cc, jadi encer. Jadi kalori yang diberikan jadi lebih rendah ya. Ini yang tadi saya katakan koordinasi neuromotor oralnya yang buruk ya. Nah, kalau absorpsi nutrien misalnya pada apa ya? Ini misalnya pada alergi protein susu sapi atau kelainan metabolisme bawaan, misalnya anaknya tidak bisa metabolisme protein, cuman ini jarang sekali kasusnya ya. Kemudian misalnya untuk metabolisme yang meningkat, yang tadi saya ceritakan bahwa pada kondisi dengan infeksi berat, infeksi kronis seperti TBC atau HIV ya, ataupun misalnya pada penyakit jantung bawaan, misalnya bocor jantung, ASD, VSD dan sebagainya, ataupun pada anak dengan keganasan, misalnya leukemia atau tumor padat lainnya dan sebagainya. Nah, ini kita evaluasi. Jadi kalau ada tanda bahaya tadi ya, setelah dikasih nutrisi yang baik tapi tidak naik, kita cari tanda bahaya, maka kita perlu pemeriksaan penunjang ya. Jadi biasanya dokternya harus melihat nih, apakah kalau misalnya karena infeksi atau ISK, infeksi saluran kecil, maka dia perlu kultur urin, pemeriksaan darah, pemeriksaan urinalisa. Tapi kalau misalnya ada terdengar murmur, ya kita lakukan ekokardiografi untuk melihat berapa, di mana posisi posisi yang terjadi murmurnya, artinya apakah terjadi kebocorannya di atrium kah, di ventricle kah, atau memang ada kelainan organik, kelainan posisi, misalnya transgrade arteri ataupun yang lainnya ya. Jadi ini diindikasikan sesuai dengan temuan pada anamnesis maupun pemeriksaan fisis ya. Nah, kemudian bagaimana menghitung kebutuhan kalorinya? Kebutuhan kalori itu biasanya ini sudah kita ajarkan ke dokter umum ataupun dokter spesialis anak yang lainnya ya. Jadi kita tinggal bagi apakah dalam kondisi sakit berat atau kondisi tidak sakit berat. Kalau bisa kondisi tidak sakit berat, pada umumnya anak-anak yang masih bisa datang ke poli, yang tidak dirawat di high care ataupun di ICU, maka kita kategorikan kondisi non-critical illness ya. Jadi ini kita hitung berdasarkan berat badan ideal dikali RDA menurut usia tinggi badan. Nah, kemudian kita menentukan jenis dan jalur makanannya. Apakah anak ini bisa diberikan lewat mulut atau oral, atau kalau misalnya ternyata asupannya 80% nggak masuk, ya berarti kita harus berpindah dengan enteral dulu sementara. Ya, dan enteral itu maksudnya dengan pipa nasogastrik yang dimasukkan ke hidung langsung ke lambung. Ya. Kalau misalnya ternyata ada kontraindikasi penggunaan enteral ataupun oral, artinya contohnya misalnya fungsi ususnya terganggu, misalnya ada sumbatan, obstruksi, atau misalnya ada perdarahan, maka kita tidak boleh dulu menggunakan enteral ataupun oral, maka kita gunakan total parenteral nutrition ya. Nah, ini jalur ini terkait dengan bentuk makanannya apa yang mau kita berikan. Kalau kita lewat mulut ya berarti kita bisa makanan biasa ya, makan nasi, bubur, pokoknya makan padat biasa ya. Atau misal pada 5 bulan, 6 bulan bubur susu, boleh kita gunakan. Tetapi kalau misalnya ternyata tidak asupannya kurang, maka kita gunakan enteral. Enteral itu dibagi 2 nanti. Kita lihat apakah perlu formula khusus, misal yang tertentu, misalnya kalau penyebabnya alergi susu sapi, ya kita berikan susu untuk alergi susu sapi. Kalau misalnya untuk weight management, ya kita berikan yang high density kalori, atau yang kita sebut sebagai formula special medical purpose. Ini juga sudah ada aturannya. Kapan kita menggunakan formula special medical purpose dan bagaimana menggunakannya ya. Nah, kemudian kita lakukan pemantauan toleransi, refleksi simpang maupun peningkatan berat badan dan tinggi badan ya. Nah, sekarang jenis makanannya. Ini yang kadang-kadang yang harus diingat oleh Bapak Ibu semua. Jadi 6 bulan pertama, 4 sampai 6 bulan pertama itu ASI eksklusif. Tidak ada yang pasti mendebat di sini. ASI itu adalah yang terbaik pada makanan untuk makanan anak, karena dia selain mengandung protein, energi, vital, dia juga mengandung bioaktif compound. Ya, bioaktif compound itu misalnya zat imunoglobulin, ya, laktoferin, ya, dan sebagainya. Nah, tetapi anak itu dengan bertambah usia, kalorinya makin meningkat, ya, yang biru ini. Sementara ASI dengan anak bertambah usia, ya, pada umumnya produksi ASI pasti akan menurun, sehingga akan terjadi gap ini ya, gap antara kebutuhan anak karena dia sedang masa pertumbuhan yang meningkat, di mana kebutuhan kalorinya sangat besar, ya,
Sementara yang tersedia kalau dari ASI sedikit. Nah, inilah gap ini yang harus diisi oleh complementary feeding atau yang kita sebut dengan makanan pendamping ASI, ya. Nah, kapan masanya, Dok? Rata-rata penurunan tadi kan weight faltering tadi yang tadi grafik yang 54 studi itu ya, kita lihat bahwa kejadian weight faltering itu pada usia mulai di atas 4 bulan. Jadi ini sekitar kejadiannya pada umumnya kita pantau pada anak-anak pada umumnya pada usia 4 sampai 6 bulan. Nah, bagaimana strategi pemberian ASI? Itu terdiri dari 4. Jadi tepat waktu, kalau apa maksudnya tepat waktu? Jadi kalau ASI saja tidak cukup lagi memenuhi kebutuhan, artinya apa? Berat badannya sudah naiknya nggak signifikan, ya. Tadi kalau berdasarkan naikkan berat badannya sudah di bawah persenti 5. Nah, kemudian adekuat. Jadi MPASI yang diberikan tuh harus memenuhi kebutuhan protein, energi, jadi makronutrien, lemak, dan mikronutrien. Jadi kita pilih bahan makanan yang lengkap, yang mengandung makro dan mikronutrien, ya. Kemudian aman dan higienis, ya. Artinya disiapkan dan dibuat dengan cara yang aman dan menggunakan alat yang higienis, ya. Dan kemudian setelah itu yang keempat syaratnya adalah diberikan secara responsif. Jadi MPASI diberikan sesuai dengan sinyal tanda lapar kenyang anak. Nah, ini buktinya. Ternyata energi yang dibutuhkan pada usia 6-8 bulan itu sebesar 200 kalori harus disuplai dari MPASI, ya. Sudah ada gap yang di grafik tadi. Jadi sekitar 200 sampai 200 kalori pada usia 6-8 bulan. Begitu dia usia 9 sampai 11 bulan, ternyata 300 kalori harus disuplai dari MPASI, ya. Gapnya semakin besar. Dan apalagi kalau di atas 1 tahun, ternyata gapnya sudah mencapai 550 kalori harus disuplai dari MPASI. Jadi kalau dia masih netek-netek terus, tapi berat badannya susah naik, maka Anda harus berpikir, apakah kita harus mulai menambahkan, ya, supaya tidak terjadi weight faltering, karena weight faltering aja sudah terjadi penurunan IQ. Ya. Nah, tadi kita bicara makro, sekarang kita lihat mikronutriennya, ya. Ini protein, energi kita lihat sudah pasti turun, ya, dengan bertambahnya usia kebutuhan dari MPASI sekitar 29 dan 21% pada usia 6-8 bulan. Kalau usia 9 sampai 11 bulan energinya 55% dari MPASI, protein 42%. Apalagi usia 1 tahun, ya, ke atas 71% ini energi harus disuplai di MPASI dan 57% dari juga MPASI untuk protein, ya. Nah, sekarang yang paling krusial apa? Zat besi. Zat besi itu dari usia 6 bulan ternyata sekitar 97% harus disuplai dari MPASI. Dari ASI saja sudah tidak cukup karena kebutuhan zat besi pada usia 6 sampai 11 bulan itu sekitar 11 mg per hari, ya. Dan juga demikian seng sekitar 80 sampai 90% harus disuplai dari MPASI starting dari usia 6 bulan. Nah, kemudian bagaimana dong, Dok, makanannya, kualitasnya, ya. Tadi kan kuantitas. Jadi kita menentukan kualitas makanannya bagaimana. Jadi makanan yang baik itu harus mengandung 5 kelompok makanan. Jadi kelompoknya adalah kelompok 1, kelompok karbohidrat, ya, staple food namanya digolongkannya. Jadi seperti roti atau kita misalnya nasi atau kentang atau pasta, ya. Nah, yang kedua kelompok dairy. Dairy itu ASI, susu, ya. Kemudian produk dairy lainnya, produk susu lainnya, misalnya keju dan sebagainya. Yang ketiga adalah produk hewani, jadi protein hewani, jadi misalnya daging, ikan, dan alternatif. Yang keempat adalah serat. Serat itu bisa didapat dari buah dan sayuran. Dan yang kelima yang harus ditambahkan adalah lemak, ya. Jadi lemak ini harus ditambahkan karena 50% kalori makanan untuk anak usia 0 sampai 2 tahun itu harus dari lemak, karena lemak perkembangan otak itu membutuhkan banyak lemak, ya, supaya mielinisasi otaknya baik, supaya sinapsnya tadi bertumbuh dengan baik dan lebih banyak berinteraksi dengan satu sama lain, ya. Nah, kemudian penyiapannya gimana? Harus higienis. Jadi kita harus bersih, menggunakan air bersih mengalir, memisahkan bahan makanan pangan mentah dengan matang, ya. Kemudian memasak dengan suhu yang sesuai dan kemudian menyimpan makanan dengan suhu yang sesuai. Kapan kita menyimpan makanan dengan baik? Nah, makanan tidak boleh diletakkan pada suhu 5 sampai 60 derajat karena pada suhu 5 sampai 60 derajat ini terjadi multiplikasi dari mikroba yang sangat cepat, ya. Nah, kalau misalnya kita nih Indonesia, suhunya berapa? 30, ya, sekitar 30. Jadi inilah suhu danger zone kalau makanan tetap dibiarkan dalam temperatur ruangan selama lebih dari 2 jam, ya.
Nah, jadi harus disimpan di bawah 5 derajat atau kita harus masak di atas, matang betul di atas 60 derajat. Nah, kemudian yang keempat adalah responsive feeding. Responsive feeding adalah kita memberikan makan berdasarkan tanda lapar kenyang. Jadi seperti ini ya, pada bayi misalnya. Kalau ibu-ibu kan biasanya kalau netein tuh, kalau nangis dulu, jejeritan baru anaknya ditetein. Nah, itu salah. Harusnya early cues-nya ada. Jadi biasanya dia udah gelisah nih bayinya ya. Kita mesti belajar tanda lapar kenyang pada bayi nih ya, gelisah ya. Kemudian dia biasanya masukin tangan nih ke mulut ya. Kalau ini udah tanda lapar, ini sebenarnya kita harus memberikan ASI. Kalau dia masih belum mendapat makanannya ASI ya. Nah, mulai nih anaknya makin heboh nih gerakannya ya. Nah, kalau udah nangis, udah telat sebenarnya. Ini bukannya langsung diberikan payudara, ditetein ya. Jadi harus ditenangkan dulu anaknya. Begitu ditenangkan, dia kembali ke posisi seperti ini, baru kita berikan kembali, baru kita berikan ASI ya. Nah, responsive feeding itu jadi adalah proses pemberian makan secara langsung yang didampingi ya oleh caregiver ya. Nah, kita ajarkan anak itu untuk belajar makan sendiri. Jadi bukan ditinggal seperti baby led weaning, dibiarkan dia ngambil sendiri, enggak. Jadi kita menyuapi anaknya sambil kita berinteraksi, berkomunikasi ya, eye to eye contact, tetapi anaknya juga diberikan saja misalnya peralatan makan ya. Jadi dia mau acak-acak kayak, tapi sambil kita tetap memberikan makan pada bayi ya. Kemudian hindari distraksi. Jadi jangan sampai sekarang kan banyak nih ya gadget dipakai ya. Kalau lagi makan berhenti dulu ya. Jadi proses makan betul-betul anak konsentrasi dalam proses makan ya, tidak sambil bermain ya. Jadi ingat tuh, proses makan adalah proses belajar dan proses interaksi antara pengasuh dengan anak. Nah, ini adalah food rules atau aturan makan. Jadi dibagi 3, jadwal teratur, hanya snack terjadwal. Jadi nggak ada misalnya anak saya nggak mau makan, tapi ngemil banyak dok. Nah, itu salah. Jadi kalau kita coffee break aja kan 2 kali ya, jam 10, jam 4 gitu ya. Jadi sebenarnya yang utama adalah makan yang besar, makan biasa. Kalau snacking itu kalorinya lebih rendah ya. Nah, kemudian waktu makan. Nah, ini yang paling ibu-ibu sering keluhkan nih di dalam praktek. Makan lebih dari 30 menit ya. Kemudian tidak boleh, harus makannya kurang dari 30 menit dan tidak boleh diberikan apapun di antara jadwal makan kecuali air putih ya. Kemudian lingkungannya mesti nyaman, tidak sambil bermain, jangan memberikan makanan sebagai hadiah ya. Dan prosedurnya adalah berikan makanan padat dulu baru nanti berikan cair terakhir ya. Kalau anaknya tidak tertarik atau marah-marah ya, setelah 10 sampai 15 menit ya sudah, kita akhiri saja proses makannya. Nanti kita akan berikan lagi kan, nanti ada jadwal makan berikutnya. Jadi kita membuat dia lapar kenyang ya. Kemudian kalau proses makan itu mohon sekali Bapak Ibu, proses makan itu proses belajar. Jadi pasti belepotan, pasti messy. Messy itu artinya berantakan ya. Jadi kalau biarkan saja kalau lagi proses makan tuh ya anak pasti akan belepotan. Jangan sering menyapu membersihkan mulut anak kalau dalam proses makan. Karena ini adalah membuat anak sensasinya lah seperti sudah selesai makan. Lakukan pembersihan daerah mulut kalau semua sudah selesai makan. Ya, jadi anak mengerti bahwa jika Bapak Ibu sudah membersihkan mulut dan membersihkan wajahnya ya pada selesai makan, artinya proses makan sudah selesai. Jadi jangan satu suap belepotan lap, satu suap belepotan lap, ya nggak begitu ya. Nah, ini tanda kesiapan untuk anak untuk mengkonsumsi makanan padat. Jadi umumnya minimal usianya 4 bulan karena secara medis fungsi usus anak itu 4 bulan sudah mature, sudah oke ya. Fungsi enzim sudah oke, fungsi villi untuk penyerapan makanan juga sudah baik. Kemudian dia sudah bisa duduk dan bisa menegakkan kepalanya ya, dan mempunyai oromotor skill yang baik. Nah, ini kita lihat yang bagian biru oromotornya. Jadi pada usia rata-rata di atas 4 bulan ya, 5 bulan ke atas ya, paling cepat 4 bulan yang garis ini ya. Ini anak-anak sudah bisa membuka mulut. Kalau misalnya ada ditawarin sendok di depan mulutnya, dia pasti udah bisa membuka mulut secara refleks ya. Kemudian anak-anak pada umumnya sudah bisa menggerakkan lidah untuk membawa makanannya ke belakang mulut ya. Yang paling penting lagi ini,
Jadi dia sudah bisa, jadi kalau masukkan sendok, bibir atasnya sudah bisa menyapu permukaan sendok untuk mengambil makanan di permukaan sendok. Jadi sudah ada lip seal ya ketika sendok dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, yang terakhir adalah monitoring. Jadi setelah kita lakukan infeksinya kita atasin, kemudian nutrisi kita berikan adekuat, maka kita lakukan akseptabilitas ya, akseptabilitas yang kita monitoring. Gimana, masuk nggak yang kita berikan? Misalnya yang diberikan satu porsi, berapa masuknya? 3/4 kah? Atau satu porsi habis gitu ya. Kemudian bagaimana, adakah reaksi simpang? Ada muntah nggak? Ada konstipasi nggak? Atau ada diare nggak? Gitu ya. Yang ketiga apa yang terakhir, pertumbuhan, bagaimana kenaikan berat badannya, berapa kenaikan berat badannya, bagaimana panjang badannya, berapa kenaikan panjang badannya, dan bagaimana lingkar lengan atasnya ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jika masih ada masalah, kita mulai lagi dari awal, kita evaluasi lagi, jadi kita assessment, kita hitung lagi kebutuhan kalorinya, kemudian tentukan, perbaiki jalurnya, kemudian bentuk makanannya bagaimana, dan kemudian monitoring. Jadi ini suatu tahapan yang harus dilakukan secara berulang-ulang. Ya, jadi sebagai kesimpulan, pertumbuhan yang baik pasti akan diikuti dengan kemampuan kognitif yang baik, ya. Sehingga deteksi dini harus dilakukan dengan mendeteksi adanya kenaikan berat badan yang tidak adekuat atau weight faltering. Karena weight faltering sendiri sudah menunjukkan penurunan IQ. Monitoring pertumbuhan anak ini harus dilakukan secara berkala, terutama pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Ini saya kurang ya, harusnya juga disertai dengan lingkar kepala, khususnya dalam 2 tahun pertama kehidupan. Dan harus dilakukan karena kita berusaha untuk mencapai kualitas anak Indonesia yang optimal ya, nanti berskala internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Lani. Wah, penjelasannya menarik sekali. Sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah mampir. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab.